Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa semester 4? Bertemu lagi dengan Bu Zeni pada mata kuliah Desain dan Perencanaan Pembelajaran PAI. Pada pertemuan ke-6 ini kita bertatap muka secara daring pada materi strategi pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dan di madrasah. Sebelum kita menuju ke materi, akan Bu Zeni sampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan pada hari ini. Tujuan pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep, pengertian, kriteria, dan tujuan strategis pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dan di madrasah. Kemudian yang kedua, menganalisis berbagai strategi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran. Kemudian memilih strategi pembelajaran yang tepat berdasarkan tujuan, materi, dan kebutuhan peserta didik. Dan yang keempat adalah menganalisis pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dan di madrasah. Ya, baik teman-teman semuanya, kita menuju ke persepsi ya. Nah, di sini Bu Yeni tampilkan ada penampilan nih. POV, aku di kelas saat guru jelasin materi yang nah ini nanti teman-teman silahkan isi pertanyaan yang sudah Bu Yeni siapkan di Google Form yang telah Bu Yeni kirimkan dari tampilan observasi ini seperti itu. Nah, ini nanti tujuannya untuk memancing pemikiran teman-teman dan juga mempersiapkan diri untuk menuju ke materi. Baik, setelah dari persepsi kita lanjut menuju ke materi inti ya. Di sini akan Bu Yeni sampaikan terlebih dahulu dari materi kita hari ini terkait dari teori strategi pembelajaran. Di sini ada dua teori yang kita pakai dari Gerlach dan Early dan juga Kojma. Menurut Gerlach dan Early, ya strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Nah, strategi ini menurut mereka dimaksudkan meliputi apa saja? Sifat, lingkungan, urutan kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman kepada peserta didik. Sedangkan menurut Kojma, strategi pembelajaran diartikan sebagai kegiatan yang dipilih, yaitu dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Jadi bisa dikatakan strategi pembelajaran itu adalah rencana tindakan ya, termasuk dari penggunaan metode, penggunaan sumber daya alam, media ya dalam pembelajaran itu yang disusun dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu ataupun tujuan pembelajaran. Baik teman-teman, kita lanjut. Ada beberapa unsur dalam strategi dasar. Jadi unsur-unsur yang harus dicapai, yang harus disiapkan dalam strategi. Yaitu yang pertama adalah menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan profil, perilaku dan pribadi peserta didik dengan mengidentifikasi entering behavior. Nah, untuk entering behavior nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi di depan. Kemudian memilih sistem pendidikan, belajar mengajar atau pengalaman belajar. Kemudian memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar. Dan yang keempat adalah menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria keberhasilan dari belajar mengajar. Jadi keempat unsur ini nanti yang perlu dipersiapkan dari strategi dasar pembelajaran. Nah, ini ada faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan, yang harus kita tentukan kenapa harus memilih strategi yang tepat. Nah, yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua bahan atau materi pembelajarannya. Yang ketiga karakteristik siswanya nanti seperti apa. Yang keempat lingkungan belajarnya nanti bagaimana. Dan sarana-prasarana yang menunjang dalam berjalannya proses kegiatan pembelajaran. Kelima faktor ini nanti yang dipakai dalam memilih strategi pembelajaran. Nah, ini tadi entering behavior yang sudah Bu Yeni sampaikan di depan tadi. Ya, sebenarnya apa sih entering behavior itu? Jadi entering behavior itu adalah keberadaan tingkat atau jenis karakteristik perilaku peserta didik yang telah dimiliki pada saat peserta didik itu mau memasuki kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi peserta didik itu sudah bawa perilaku. Nah, sudah bawa potensi-potensi. Nah, potensi-potensi itu nanti harusnya
terlebih dahulu dipahami dan disadari oleh guru sebelum berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Nah, setiap potensi tadi pun pasti berbeda-beda ya dari peserta didik. Nah, sehingga apa? Sehingga memungkinkan potensi yang dimiliki itu tadi tidak sama yang nanti akan mendukung ataupun menjadi faktor pertimbangan dalam menentukan strategi pembelajaran. Nah, bagaimana saja sih langkah-langkah dalam melaksanakan entering behavior itu? Nah, di sini ada dua cara, yaitu tradisional ataupun konvensional dan juga inovatif. Nah, yaitu kalau secara tradisional itu dengan menggunakan absorpsi material seperti yang tadi Bu Yeni sampaikan tadi. Jadi siswa diminta untuk menyampaikan pengetahuannya terlebih dahulu sebelum disampaikan materi. Nah, kemudian yang kedua observasi dengan dari latar belakang peserta didik, baik itu latar belakang sosialnya, lingkungan keluarganya, lingkungan sekitar, ada masalah atau tidak. Nah, kemudian karakternya itu bagaimana dia tipe-tipe cara belajarnya, ya kemudian minatnya itu apa, kemudian kebutuhannya itu apa. Nah, itu kita sebagai seorang guru harus bisa menetapkan langkah-langkah itu. Nah, kalau secara inovatif bisa dengan menggunakan pretest, kemudian menggunakan angkat atau bisa menggunakan hasil dari asesmen dari kelas sebelumnya. Nah, setelah dari behavior kita lanjut ke pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam mendekati pembelajaran PAI nanti yang akan digunakan untuk menentukan strategi. Yang pertama adalah menggunakan pendekatan kontekstual. Nah, di sini terintegrasi dengan Al-Quran Surat Ibrahim ayat 4. Nah, yang kedua bisa menggunakan pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik pun ini juga sudah diatur di dalam Al-Quran ya, yaitu di surat Al-Isra ayat 36. Kemudian yang ketiga dengan pendekatan inquiry. Nah, ini pun dengan inquiry pun di dalam Al-Quran pun sudah Allah tuliskan, yaitu di Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 220. Jadi dari pendekatan pembelajaran tadi, strategi apa yang kita lakukan? Yaitu yang pertama, kita perlu mengidentifikasi dan menetapkan kekhususan perubahan perilaku peserta didik yang diharapkan dari sebelum dan nanti setelah diberi pembelajaran itu perubahan apa yang diharapkan seperti itu. Kemudian yang kedua perubahan memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan cita-cita dan pandangan hidup di masyarakat. Dan yang ketiga, nanti dengan memilih dan menetapkan metode belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga apa? Dapat dijadikan pegangan oleh pendidik dalam menunaikan tugasnya. Jadi metode nanti juga bisa dikolaborasikan dengan pendekatan pembelajarannya. Nah, baik, ini Bu Yuni sampaikan pengelompokan strategi pembelajaran PAI yang bisa diterapkan di sekolah dan di madrasah. Nah, ini ada beberapa jenis strategi ya. Yang pertama ada strategi langsung atau direct instruction. Nah, di sini pendekatannya menggunakan apa? Berpusat pada guru ya. Berarti guru menyampaikan materi dan juga instruksi yang harus dilakukan oleh peserta didik. Nah, contohnya apa? Contoh dalam bentuk nyata kegiatannya yaitu dalam materi praktek wudhu. Jadi guru menyampaikan tata cara berwudhu yang baik dan benar sesuai hukum fikih. Nah, nanti kemudian siswa harus mengamati kemudian mempraktekkan secara langsung seperti itu. Kemudian ada juga strategi tidak langsung, strategi interaktif dan strategi experiential dan juga strategi mandiri. Nah, nanti teman-teman bisa mempelajari lebih lanjutnya ya. Baik, tadi strategi sudah, kemudian pendekatan sudah. Sekarang media apa sih yang perlu disiapkan? Nah, ke dalam menyusun strategi pasti membutuhkan media, bukan? Nah, ini ada beberapa media pembelajaran yang bisa dipakai dalam pembelajaran agama Islam. Ada konvensional, bisa ya menggunakan buku cetak, pasti ya kita juga perlu buku cetak, nggak bisa lepas dari yang namanya buku cetak, apalagi buku materi dari kurikulum pemerintah. Nah, ada juga e-book, majalah, artikel ilmiah ataupun dari gambar-gambar interaktif yang bisa dipakai untuk menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian yang kedua ada audiovisual, bisa menggunakan film, konten video atau multimedia lain ya yang bisa menggunakan dari menampilkan film-film seperti itu.
Kemudian melalui digital. Nah, saat ini anak-anak pasti suka yang namanya dengan menggunakan digital, bisa menggunakan Quizzes, learning, classroom, atau aplikasi ruang guru ataupun virtual lainnya seperti Zoom dan lain sebagainya. Bisa juga menggunakan media game. Nah, pasti anak-anak pun juga suka kalau pembelajaran menggunakan game interaktif seperti ini ya. Bisa menggunakan Kahoot, Woodward, Dikiti, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti teman-teman juga bisa melihat dari penelitian Ibu Zeni dan juga Bapak Ibu dosen yang lainnya di sini. Sudah Bu Yuni cantumkan beberapa sumber referensi dari artikel dan penelitian kami yang sudah terpublish di jurnal. Nanti bisa dibaca dan dipahami lebih lanjut ya. Baik teman-teman, itu tadi penyampaian materi dari Ibu Zeni. Nah sekarang mahasiswa diminta untuk melaksanakan tes tertulis setelah menerima materi tadi. Nah ini ada sebuah studi kasus atau masalah yang sudah disiapkan nih. Sebuah kelas ya terdapat 30 siswa dengan kemampuan memahami materi PAI yang berbeda-beda. Jika guru hanya menggunakan metode ceramah seperti di gambar ini ya, selama pembelajaran, apa kemungkinan yang terjadi pada siswa yang memiliki karakter belajar yang berbeda? Nah, kemudian strategi apa yang seharusnya dilakukan oleh guru agar semua siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran? Teman-teman bisa menuliskan hasil jawabannya di lembar link Google Form yang sudah Bu Yuni sediakan ya. Baik, mahasiswa masih semangat ya. Oke, di sini tadi sudah disampaikan tes tertulisnya. Di sini Bu Zeni akan menyampaikan tugas mandiri mahasiswa di rumah. Jadi tugas ini nanti adalah sebagai bahan materi kita di pertemuan minggu depan. Nah, tugasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini adalah kunjungi salah satu sekolah atau madrasah di sekitar tempat tinggal saudara. Jadi ini nanti adalah tugas bersifat observasi ya. Kemudian amati pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam yang ada di sana dan juga identifikasi masalah nyata apa yang terjadi dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian analisislah masalah tersebut dengan pendekatan problem based learning, meliputi masalah yang ditemukan, penyebab masalah, dampak yang ditimbulkan, dan solusi yang dapat diterapkan melalui BL. Jangan lupa beberapa teori-teori dari penelitian terdahulu, dari artikel-artikel Bapak Ibu dosen bisa jadikan referensi seperti itu. Okay? Nah, dari hasil observasi bisa mahasiswa tuangkan dalam analisis yang berbentuk laporan 3-5 halaman. Nah, kemudian presentasikan hasil laporan nanti pada saat perkuliahan minggu depan. Nah, untuk teknis ataupun contoh laporannya nanti akan Bu Yuni kirimkan lebih lanjut. Nah, mahasiswa yang Bu Yuni banggakan, kita menuju di akhir pertemuan kita hari ini di sesi penutupan. Nah, itu tadi adalah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bernilai manfaat, baik itu untuk diri kita pribadi maupun lingkungan kita sekitar. Jangan lupa pesan Ibu Zeni sebagai seorang pendidik, ya, sebagai seseorang yang berpendidikan, kita harus selalu menanamkan nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai toleransi ya kepada peserta didik kita dan juga lingkungan sekitar. Mari kita tanamkan bersama dan juga cegah bersama untuk tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Seperti itu untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian di dalam dunia ini. Nah, kita dalam menuju agama yang rahmatan lil alamin. Nah, cukup itu yang bisa Bu Yuni sampaikan. Semoga teman-teman mahasiswa semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, bisa melaksanakan tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab. Ini cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wallahumma fiq ila ahwami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.